الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا ضرب بالله العلي العظيم. عدد كل حرف وتبت بدل بدين ورده ندر ولعنكم ننجى من ونسم الله وبدلين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات mautil qalbi, setengah daripada alamat matinya hati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati, ketiadaan sedih ala ma fataka atas apa yang luput akan engkau daripada itu perintah Allah. Setengah daripada ciri hati itu mati, ketiadaan sakit hati, ketiadaan sedih ketika luput atau lepas perintah Allah Ta'ala. Rasa sedih tertinggal ibadat itu jadi sin kadada lagi lawannya. Itu ciri hati orang itu mati. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu minal mukhalafati, dan tarkun nada meninggalkan menyesal atas apa yang engkau kerjakan daripada mukhalafat yang melanggar perintah Allah. Artinya ketika kita menggawi yang diharapkan Allah, ketika kita menggawi maksiat, rasa menyesal itu kededa. Itu ciri hati orang itu mati. Kalau panggawian ini sudah salah, kalau panggawian itu maksiat, ada penyesalan kededa lawannya. Ujar Syekh Abdullah Sakandari radhiyallahu anhu, itu ciri hati orang itu mati. Al-alamah ya adilalatu ala syai'i. Arti alamat itu menunjukkan atas sesuatu. Wa bayanu kulliyati idhiya ba'dun. Wa dilalatu imahissiyatun aw maknawiyatun. Dan dalil itu ada yang secara zahir, hissiyah zahir, ada yang secara maknawi. Wahya ghaliban yang takunu fi'lan hissiyan ala amrin maknawiyan kahada. Wal qalbu huwa latifatun nuraniyatun, dan arti hati itu latifah yang dari nur, wa hakikatun rabbaniyatun, dan hati itu hakikat daripada ketuhanan. Wal qalbu ardun wa hiya lahu sama'un. Hati itu seperti bumi. Hati itu seperti bumi. Wahya lahu sama'un, dan ia baginya ada sama'un, langit. Jadi hati itu seperti bumi dan ada baginya lagi langit. Wal imanu nazilu min sama'i sirri yusamma imanan. Dan iman yang turun dari langit itu sir disebut iman. Wa bi hayatu tilkal ardi wahtijazuha, dan dengan dia, dengan iman, wabihi, dan dengan iman, hayatu tilkal ardi, maka yang demikian itulah yang membuat di bumi itu hidup. Jadi hati kita ini hidup apabila ada iman. Jadi hati ini akan hidup, bumi ini akan hidup apabila ada air, atau hati ini akan hidup apabila di hati kita itu ada iman. Walahu alamatun tadharu alal arkanil qalibiyah wa sifatil nafsaniyah, dan baginya ada alamat yang nampak atas ini
al-arkanil aqalibiyah, seluruh anggota tubuh. Artinya ciri iman itu ada di hati seseorang. Wasifati nafsaniyah, dan bagi hati itu ada alamat lagi daripada sifat-sifat nafsu. Kama tadharu ala wajhil ardi nataidul matar, seperti yang nampak di permukaan bumi ada hasil daripada hujan. Min hayati syajar, daripada hidupnya pohon. Wa dhuhuri samar, dan nampaknya itu buah, itu karena buminya hidup. Wa mautuhu aidan lahu alamatun, dan hati itu pun mati, ada beberapa alamat. Wa mautuhu bi khuluwi anil iman, alamat hati itu mati apabila hati itu kosong daripada iman. Jadi siapapun orangnya, apabila kadaba iman berarti menunjukkan hatinya mati. Jadi hidupnya hati itu karena ada iman, matinya hati itu apabila kosong hati itu daripada iman. Ciri hati itu mati tadi, inya kada sedih ketika meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, dan dia tidak menyesal ketika dia mengerjakan apa yang dilarang Allah. Penyesalan itu kadang tidak lawannya, padahal yang digawinya ini maksiat, padahal yang digawinya ini melanggar perintah Allah, tapi penyesalan itu kadang tidak. Wa makna annahu mayitun au mudlimun makdumun, maksud bahwasanya hati itu mati atau hati itu gelap, makdumun, yakni karena ketiadaan iman. Jadi siapapun orangnya apabila inya kadaba iman, menunjukkan hatinya itu mati. Kalau hati itu mati, berapapun itu banyaknya nasihat, baik dari Quran, baik dari hadis atau perkataan para ulama, maka apabila orang itu hatinya mati, dia tidak menerima itu nasihat tadi. Quran yang ada diturutinya, idza khala anil imani mata, maka apabila hati itu kosong daripada iman, maka hati itu mati. Apabila hati itu kosong daripada iman, maka itu menunjukkan hati itu mati. Termasuk hati orang itu mati seperti orang nang pangarasan, babuihan orang memadahi, tetapi yang kadang menurut. Kenapa? Karena hatinya mati. Wa makna mata adamun, makna mati itu maksudnya adamun, yakni kadada iman. Adamun, yakni kadada iman. Id hayatuhu bil iman, karena hidupnya hati itu bil iman, yakni dengan iman. Id hayatuhu bil iman, karena hidupnya hati itu dengan iman. Wa alamatu mautihi, dan alamat matinya itu hati. Adamul huzni, yakni ketiadaan sedih. Wa huwa didul farah, huzun itu sedih itu lawan daripada gembira. Idza idlau kana hayyan lahazina ala fatil muwafaqati, karena jikalau hati itu hidup, dia sedih benar apabila luput lawan ia dari mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ia sedih apabila tertinggalkan apa-apa yang diperintahkan Allah, tertinggalkan, punya ujar sirin hazina, sedih. Li'annaha qiwamu, karena sesungguhnya perintah Allah itulah pondasinya. Wa fiha rahatuhu wa farhatuhu, dan padanya ketika dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, disitulah kelapangannya, wa farhatuhu, dan kegembiraannya. Li'annaha dalilur ridha minallah, karena orang yang mengerjakan perintah Allah
dalil Allah itu ridho kepadanya. Jadi apapun itu bentuk perintah Allah, misalnya sholat, puasa, bayar zakat, naik haji, ketika itu kita kerjakan berarti Allah ridho lawannya. Setiap orang yang mengerjakan perintah Allah itu tanda Allah ridho lawannya. Jadi orang-orang yang ditakdirkan Allah mengerjakan itu taat, ciri orang itu diridhoinya. Wa dzalika ghayatu matalibil mu'minin, dan keridhaan Allah itulah puncak tuntutan orang beriman. Ini yang dicari kita nih baratan ujar sidin nang kayak apa caranya Allah itu ridho lawan kita. Kayak apa caranya Allah itu ridho lawan kita. Wa ridho rabbil alamin. Dan puncak daripada seluruh tujuan orang beriman itu yakni mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Wa adamun nadam ala fi'li mukhalafati, dan ciri hati orang itu mati dia ketiadaan menyesal ala fi'lil mukhalafat, atas perbuatan al mukhalafat yang menyalahi perintah Allah. Dalilun ala mautihi, itu dalil atas matinya itu hati. Idhiya min mu'lamatihi, karena ketika kita mengerjakan apa yang dilarang Allah itu min mu'lamati, salah satu daripada yang menyakiti kita. Li'anna fiha al-bu'da anillah, karena ketika kita mengerjakan apa yang dilarang Allah itu menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Jadi siapapun orangnya apabila dia mengerjakan maksiat, inya jauh dari Allah. Jadi maksiat itu maulah kita jauh dari Allah. Wasukhta minallah, dan maksiat itu maulah Allah itu murka kepadanya. Jadi nang mau undang bala musibah, nang mau undang kemurkaan Allah, yakni itu maksiat dan kemaksiatan. Dimanapun tempat, ketika itu maksiat merajalela, ketika maksiat itu dikerjakan, di situ turun murka Allah. Wa ayyu alamin asyaddu 'alal iman min dalika, dan apa jua sakit yang lebih bersangatan atas itu iman daripada yang demikian itu. Aturannya kita ini ujar sedih benar ketika kita itu mengerjakan itu maksiat. Wa idza lam yata'allam bidzalika, dan apabila dia tidak ada merasa sakit dengan sebab itu maksiat, artinya ia mengerjakan maksiat itu lalu rasa kadada sakit, rasa sedih kadada, atau ketika ia melihat kemaksiatan ia kadada sedih, dalla ala mauti, itu menunjukkan atas matinya hati. Jadi kalau kita ada di kampung kita, misal orang mengaku maksiat, kita kada igul-igul orang-orang kita misalnya kada ada perhatian, kada ada keprihatinan ketika maksiat itu dikerjakan orang, maka menunjukkan ujar sidin hati kita mati. Karena ada orang bergirah agama itu kada ada lagi, rasa cemburu agama itu kada ada lagi. Artinya inya kada mempedulikan kayak apa ke orang maksiatnya, misalnya inya kada ambil peduli. Padahal tadi maksiat itu maulah kita jauh daripada Allah, maksiat itu maulah Allah murka, maksiat itu mengundang bala musibah. Maksiat itu mengundang bala musibah.
Li'anna al-maita la yajidu alamal mu'limati, karena orang mati itu dia tidak mendapat sakitnya yang menyakiti. Karena masalahnya hatinya sudah mati. Jadi kalau sudah hati mati itu kayak apapun itu banyaknya maksiatnya tetap. Kalau pang merasa sedih ke dada lagi, sudah hatinya ujar sidin mati. Jaga kezaliman itu banyak. Lawan orang-orang yang sudah hatinya matinya, menganggap biasa saja. Karena li'annal maita la yajidu alamal mu'limat, karena orang mati itu dia tidak mendapat rasa sakitnya mu'limat yang menyakiti. Ini sudah mati, Pak. Wa ladatal mulaimat, dan ia merasa ladat al mulaimat yang sesuai, lawan ia kada ada lagi. Orang mati itu jisidun kada merasa apa-apa. Wa fil farahi bil muwafaqati min haitsu dalilu ridha min Allah ala abdihi wa wujudir ruh bi adamin istimali bil mukhalafati. Dan ketika kita bergembira mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, lalu hati kita timbul gembira, itu menunjukkan Allah itu ridho daripada hambanya. Kita nih, misalnya menuntut ilmu, imbah tuntung menuntut ilmu, lalu hati kita gembira benar. Kenapa hati kita gembira? Karena itu dalil Allah ridho dengan gawian kita tadi. Kita misalnya sembahyang, imbas sembahyang gembira, hati kita ini gembira, benar. Kenapa hati kita gembira? Di situ Allah ridho lawan kita. Jadi kita kapan kita mengetahui Allah itu ridho lawan kita? Ketika kita mengerjakan perintah Allah, lalu hati kita lapang, lalu hati kita senang, nah disitulah Allah ridho lawan kita. Mencari apa? Kita ini mencari dalil di mana Allah itu ridho lawan kita. Ketika kita mengerjakan taat, hati kita lapang, hati kita gembira, nah disitulah dalil Allah ridho. Wa wujudu bi adami istimalihi fil mukhalafati, dan ketiadaan dan adanya roh dengan ketiadaan dia menggunakan fil mukhalafat pada apa yang dilarang Allah. Artinya ketika kita menggunakan roh kita ini selalu taat kepada Allah, disitulah adanya kelapangan. Yastalzimu dzalika li'anna fil hadis man sarratu hasanatuh wa sa'atu sayi'atuh bahwa mu'minun. Barang siapa gembira ketika dia mengerjakan kebaikan dan ia sedih ketika dia mengerjakan kejahatan, bahwa mukminun, maka orang itu orang beriman. Man sarratu hasanatuhu, barang siapa mengembirakan akan dia itu kebaikannya dan menjahatkan akan dia kejahatannya, bahwa mukminun, maka orang itu orang yang beriman. Dalilan ala wujud iman wa hayatil qalbi, dan orang yang gembira ketika mengerjakan kebaikan dan orang yang rasa sakit hati ketika dia mengerjakan kemaksiatan atau kesalahan, dalil adanya iman di hatinya dan dalil hatinya itu hidup. Berapa banyak orang nanggawiannya nyata itu salah, gawiannya itu maksiat, tapi nya ujar sidin kada ada rasa sedih. Kan ada orang naga itu. Wa min fawaidul ala fatil muwafaqati al-inbi'atu fil itani biha, setengah daripada faedah sedih ketika luput lawan kita perintah Allah, al-inbi'atu menimbulkan fil ityan biha pada mendatangkan dengan dia. Wa alamatun nadam ala fil mukhalafati syiddatul hadar minal wuqufiha, dan alamat orang itu menyesal daripada mengerjakan apa yang dilarang Allah, syiddatul hadar minal wuqufiha, dia bersangatan takut daripada mengerjakan maksiat padanya. Wa taba'ud anil asbabil musilati ilaih, dan ia berjauh daripada sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Walaysa annahu yahzanu walam yamba'is fi talabi wala annahu yandamu wala yataba'adu anil adli wali bidzalika hayatu qalbika bil imani ta'rifuha
idza surirta bi fi'lil mardiyil hasani. Ciri hati itu hidup dengan iman, engkau kenal akan dia apabila dia gembira dengan mengerjakan apa yang diridai Allah Ta'ala. Wa dhiddu dzalika la tadri tasrifuha, dan lawanan daripada hidupnya hati engkau, artinya hati engkau itu mati, la tadri tasrifu, engkau tidak tahu menggunakan akan dia, fi ayyi fi'lin yukhalifu wadhihas sunan, pada apa jua perbuatan yang menyalahi itu sunnah. Fa idza arafta anna al-huzna ala fawatil muwafaqati, dan apabila engkau sudah mengenal bahwasanya sedih atas luputnya muwafaqat apa yang diperintah Allah, wa al-imbi'asu ila fi'liha, dan itu yang menimbulkan kepada mengerjakan akan dia, wa nadam ala dzambi tarkuhu, dan ciri orang yang menyesal atas itu dosa, yakni tarkuhu, ia dia meninggalkan dosa tersebut, lal amnu wal qanutu, bukan karena rasa aman dan bukan juga karena putus asa. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, berkatalah al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, la ya'dumu dzambu indaka azamatan tasudduka an husnul dhanni billahi ta'ala, fa inna man arafa rabbahu istasghara fi dzambi karamihi dzambuhu. Bahwasanya tidak ada yang besar itu dosa di sisi engkau, akan sebagai besar yang menghalangi akan engkau daripada baik sangka lawan Allah Ta'ala. Seapapun besarnya itu dosa, jangan sampai menghalangi kita baik sangka lawan Allah. Seberapapun besarnya dosa kita, jangan sampai menghalangi kita baik sangka lawan Allah. Karena kita yakin seberapapun banyak dosa kita, yakin Allah mengampuni itu dosa kita. Jangan sampai ujar sini gara-gara kita banyak dosa atau dosa kita besar, lalu kita kada baik sangka lawan Allah. Fa inna man arafa rabbahu, karena orang yang kenal akan Tuhannya, istasghara bi jambi karami dzambuh, karena dosa kita yang besar ini apabila dipandang, didekatkan kepada kemurahan Allah, maka dosa kita ini semuanya kecil. Ini kita nih narannya raja maksiat. Raja maksiat, seluruh maksiat kita gawi. Tapi ketika kemaksiatan itu, dosa kita ini diparakakan kepada itu kemurahan Allah, diparakakan kepada rahmat Allah, maka lebih besar rahmat Allah daripada dosa kita nang banyak itu. Kalau bang jadi sendiri gara-gara kita merasa banyak dosa, lalu kita berpikir ini aku sudah ciri ahli neraka juga, langsung akan jam, misalnya jangan. Jadi dosa itu sebesar dosa, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, apabila diparakakan kepada kemurahan Allah, disampingkan kepada kemurahan Allah atau rahmat Allah, dosa kita itu semua istasghara, yakni kecil. Jadi dosa kita nang banyak itu modelnya nang kayak sebuah cincin diandak di Gunung Sebatung gitu. Kita melihat tematan bawah sini, dosa kita nang banyak tadi itu seperti sebuah cincin diandak di Gunung Sebatung. Kita melihatnya mulai bawah sini, artinya kan hampir-hampir, bukan hampir-hampir lagi, kadang kelihatan lagi cincinnya tadi. Itulah dosa kita ini. Jadi hakikatnya dosa kita ini apabila diparakakan ke rahmat Allah, itu semuanya kecil. Lalu kadang-kadang putus asa, lalu kadang-kadang misalnya sampai bunuh diri, kadang-kadang itu. Tapi kadang-kadang dengar sejarah Jombang, ada orang bunuh diri karena kebanyakan dosa. Kadang-kadang nang rancang bunuh diri itu disariki kuitan kah, diputusi pacar kah, banyak hutang kah. Kadang-kadang dengar sejarah ada orang bunuh diri karena kebanyakan dosa. Misalnya kan kadang-kadang dengar
Nah ada orang bunuh diri itu karena penyakit kadang sing ampihan, karena masalah banyak. La ya'dhumu indal arifi syai'un wa ini tasa'a dhuhuruhu. Tidak ada yang besar di sisi orang arif bila sesuatu itu sekalipun luas zuhuru nampaknya, li'anna Allah SWT huwa al-zahir bi'awsafin wa bi'awsafihi wa bawahiri ayati. Karena Allah Ta'ala itu ialah yang zahir dengan sifat-sifatnya dan dengan tanda-tandanya. Wa dzambu asarun min asari kudrati, dan dosa itu bekas daripada bekas kudratnya. Wa hukmun min ahkami masyiatih, dan sebagai hukum daripada hukum kehendaknya. Kan orang-orang nama gawe dosa itu orangnya sudah ditentukan Allah juga. Nah ikam kena menggawe ini, ikam menggawe ini sudah ditentukan Allah. Jika orang main film itu nah khusus peran apa, peran antagonis ini orangnya sudah ada ditentukan oleh sutradaranya. Nang khusus menggawe dosa itu ini orangnya sudah ditentukan. Wadabu idza qaranatu bi azimi fadli wa amimi karami ra'aitahu kala syai'a. Dosa apabila disertakan, dosa itu apabila disertakan dengan anugerah Allah dan umum kemurahan Allah, maka engkau lihat dosa itu kala syai'a, seperti tidak ada. Tapi apabila diparakakan lawan itu anugerah atau kemurahan Allah, dosa itu model kayak model kayak kertas. Ketika itu kertas diparakakan ke api, maka kertasnya itu hilang. Nang ada itu api. Api itu apa? Yani kemurahan Allah, itu anugerah Allah. Itu apabila disandarkan kepada anugerah Allah atau kemurahan Allah atau rahmat Allah. Wa idza arabta dzalika, dan apabila engkau sudah kenal yang demikian itu, fa'lam anna isti'dhama dzambi ala wajhaini, lalu ketahui olehmu bahwasanya besarnya dosa itu ala wajhaini, karena ada dua jalan. Artinya ada orang kenapa menganggap dosanya itu besar. Nah, pertama ada mengatakan dosa itu besar apabila disandarkan kepada keadilan Allah Ta'ala. Apabila disandarkan kepada keadilan Allah, tidak ada dosa kecil, semua dosa itu besar. Tapi kalau disandarkan kepada anugerah Allah, kepada rahmat Allah, tidak ada dosa itu dosa besar. Semuanya dosa itu kecil apabila disandarkan kepada rahmat Allah. Karena lebih luas rahmat Allah daripada segala-galanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu ujar Allah meluasi tiap sesuatu. Ahaduhuma, salah satu jalan dari keduanya kenapa dosa itu dianggap besar. Isti'dhamu haibati min 'azamatillah, karena isti'dham, karena kita merasa besar sifat malu kita dan kewibawaan daripada kebesaran Allah. Wa khaufin wa bilin qabillah, dan karena takut dengan siksa Allah. Walakin Allah bi ami fadlihi qad wa'ada wa wa'dul haqqu, tetapi Allah dengan umum anugerahnya sungguh menjanjikan ia, dan janji Allah itu benar. At-taibina bil maghfirah, kepada orang yang tobat, yakni Allah menjanjikan bil maghfirah dengan keampunan.
wa athafahum bil mahabbah, dan Allah memberikan kepada orang yang taubat itu dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Wa bayyana lahum turuqa dzalika, dan Allah menyatakan bagi mereka itu akan jalan yang demikian itu. Wa anna dzalika idza raja'u ilaihi bi taubati wal inkisar, dan yang demikian itu apabila kembali mereka itu kepada Allah bi taubat, dengan taubat wal inkisar, la yadurruhum, maka dosa itu tidak memberi mudarat kepada mereka itu. Jadi dosa seapapun banyaknya tidak akan memberi mudarat lawan kita apabila kita itu taubat. Jadi dosa itu tidak memberi mudarat kepada kita apabila kita bertobat. Fa idzan al-'azamah al-hamilah lil 'abdi ala taubati warruju ila Allah mahmudatun. Dan karena itulah al-'azamatul hamilatu, dosa yang besar yang mendorong bagi seorang hamba atas tobat dan kembali kepada Allah, mahmudatun, itu terpuji. Jadi walaupun dosa kita besar, tapi dosa besar itu menimbulkan kita taubat kepada Allah, mahmudah, itu terpuji. Wahya da'bul mu'minin, inilah akhlaknya orang beriman. Wa akabirul ulama wa khawasil muqarrabin. Wa istidzamu dzambi syartun min syara'ita id huwa alhamdulillah ala nadami wal azmu ala yauda ila misli. Dan yang istidzamu dzambi besarnya itu dosa, syaratun min syara'itiha, syarat daripada syaratnya, id huwa alhamilaha ala nadam, ketika dia mendorong atas tobat atau menyesal dan mencita-cita dia tidak mengembali kepada seumpamanya. Artinya ketika dia menganggap dosa itu besar dan menimbulkan tobat dan menimbulkan menyesal, maka dosa tadi tidak menjadi besar. Wa amma isti'dhamun yaqdi bisabi ila al-qanuti wal yasim min rahmatillah fa hadha isti'dhamun madmumun wa sahibuhu malumun. Adapun orang yang menganggap dosanya itu besar lalu menimbulkan putus asa dari rahmat Allah, ini yang tercela. Ketika ia menganggap dosaku ini besar, dosaku banyak, lalunya putus asa dari rahmat Allah. Nah, keputus asaannya dari rahmat Allah inilah nang madmum, itu yang tercela. Itu yang tercela. Wa sahibu malum, dan orangnya tersebut malum dicela, li'annahu bijahlihi ista'dhamal athar alal mu'athir, karena dengan kejahilannya lalunya menganggap besar dosa tersebut. Jadi orang yang menganggap besar satu dosa tetapi menimbulkan putus asa dari rahmat Allah, itu menunjukkan orang itu jahil. Orang yang menganggap dosa itu besar tetapi maulah ia putus asa dari rahmat Allah, itu menunjukkan orang itu jahil. Apapun itu bentuk dosanya. Kalau ia menganggap dosa itu besar tapi ia putus asa dari rahmat Allah, berarti orang itu jahil. Ternyata tanyaman berilmu. Jadi kalau orang berilmu itu tadi mensikapi dosa tadi, inya nangga itu dosa itu apabila disandarkan kepada rahmat Allah, seapapun banyaknya, seapapun besarnya, maka dosa itu kecil. Lalu kita hati tetap taubat lawan Allah. Dan seberapapun itu dosa kita banyaknya, seberapapun besarnya dosa kita itu, jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Karena kita yakin Allah mengampuni dosa kita, karena kita yakin Allah itu memasukkan lawan kita ke dalam surga. Fa kaifa tasta'zimu dzamban aw ghairahu ma'a wasfillah subhanahu wa ta'ala id wasfu al-karam wal fadlu. Bagaimana ujar sidin
dia menganggap besar itu dosa atau lainnya serta sifat Allah, pada hal Allah itu orang yang pemurah. Pakai waqad alimta anna dzamba madharu awsafi fadli, dan bagaimana sungguh kau tahu dosa itu madhar daripada sifat anugerahnya. Wa sumula rahmati wa afwi, karena di dalam dosa itu ada rahmatnya, di dalam dosa itu ada kemaafan Allah Ta'ala. Kan Allah itu pemaaf. Kalau artinya Allah itu pemaaf, berarti ada yang dimaafkan. Allah itu pengampun, berarti ada yang diampuni. Allah itu penerima taubat, berarti Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Artinya jangan ada orang yang salah. Jadi di dalam dosa itu, di situ ada anugerah Allah, ada rahmat Allah, ada kemaafan Allah. Fa idza lam yu'sa fa'ala madhadu atharal karam. Kalau orang tuh kadang-kadang maksiatnya, di mana Pak sifat kemurahan Allah? Artinya ke ini, jikalau kita ini hendak seluruh dunia kadada orang nang maksiat, sama kita memadahkan Allah itu kadada berisi sifat pemaaf, Allah itu kadada berisi sifat mengampuni. Sama kita memadahkan Allah itu jangan berisi nama Al-Afu, Allah itu jangan ada punya asma Al-Karam, Allah itu jangan punya nama At-Tawwab, Allah itu jangan punya nama Al-Ghaffar, Allah itu jangan pula punya nama Al-Ghafur. Kalau kita nih hendak kurang di dunia ini kadang-kadang maksiatnya, sama ya Bapak dah. Pian ya Allah, jangan ada bisinaran yang Al-Afu. Kan ada Al-Afu, Al-Afu itu pemberi maaf. Allah itu Al-Ghaffar, pengampunan. Kalau kita hendak seluruh dunia ini orang ini kadang-kadang maksiat, itu tidak mungkin. Pasti selama kita hidup, maksiat dan kemaksiatan itu pasti ada. Itu kadang-kawa kadang-kawa diindahkan karena mulai dahulu sudah ada, mulai zaman zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Yordan. Itu ada. Wa sumuli rahmati wa azimil afi, karena di dalam orang maksiat itu ada rahmatnya Allah, ada kebesaran kemaafan Allah. Wa fil hadis law lam tudnibu la dhahaballahu bikum, jikalau tidak ada orang yang berdosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah menghilangkan dengan kamu. Wala jaa biqaumin yudzibuna fayastaghfirunallah fayaghfira lahum, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa lalu mereka minta ampun lawan Allah, Allah ampuni dosa mereka itu. Kalau pang misalnya di kampung itu orang kadada lagi nang maksiat kada. Kalau kadada ujarlah aku datangkan orang maksiat. Tujuannya apa? Mereka maksiat lalu mereka baca istighfar, ku terima taubatnya. Jangan di kampung aja, di rumah kita aja gini, ada nang maasi, ada nang ada maasi. Diulahkan Allah nang itu apa? Supaya nang ada maasi itu nya bertobat. Jadi kalau kita hendak menghapuskan kemaksiatan di muka bumi ini, itu kada mungkin. Pasti itu ada. Nang koruptor itu pasti ada, nang maling itu pasti ada. Itu ada, sudah berada, kaplingannya sudah ada. Kalau pang kita hendak nih orang kada ada nang korupsinya, oh kada kawa itu dasar ada sudah. Kadang-kadang ada bertambah banyak lagi. Kita nih biar jadi diibadahkan orang baik, karena ada orang yang jahat. Jikalau baik berataan, siapa memadahkan kita lagi baik? Mau orang tuh ya, baik benar. Kenapa diibadahkan orang baik? Karena ada orang yang jahat. Coba akan baik berataan, ini itu jinya, solih kan orangnya itu. Kenapa jadinya diibadahkan orang solih? Karena ada orang yang salah. Kayak kita ada nih,
rajin mananya itu nuntut ilmu aja. Kenapa? Ada nang pangoler. Coba kan seberatan nuntut ilmu. Sebenarnya kan kita rajin nuntut ilmu. Seberataan serumahan mengaji misalnya. Ampi orang nyambati men cakap sekampungan tuh nuntut ilmu. Orang ada nyambati rajin mana sih itu nuntut ilmu aja bapak. Orang nyambati lagi seberatan nuntut ilmu. Masih dituju sugih bana. Kenapa jadi disambat orang sugih? Karena ada yang susah. Coba kan sugih berataan. Siapa lagi nyambat sugih? Wa fil hadithi aidan idza adnaba al-'abdu dhanban faqala ya rab ighfirli yaqulu Allah tabaraka ta'ala 'abdi adnaba dhanban 'alima anna law rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi ilham faqad ghafartu laka fa'al ma syi'ta ay man dumta tudnibu fatastaghfiruni fa ana aghfiru laka. Di dalam hadis, apabila seorang hamba berbuat dosa lalu berkata ya Allah, ini orang ini berbuat dosa lalu ya Allah ampuni dosaku, ujar Allah Ta'ala, hambaku dia berbuat dosa, kemudian dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, maka aku ampuni, ujar Allah, dosanya. Ini kita nih maksiat, lalu kita di hati kita begini, ya Allah ampuni dosaku. Maka ketika kita mengucap ya Allah ampuni dosaku, Allah sudah mengampuni. Madumta tudnibat astaghfiruni ana aghfirul, dan selama engkau berdosa dan engkau minta ampun lawan aku ujar Allah mengampuni dosa engkau. Selama engkau berbuat dosa dan engkau minta ampun lawan aku ujar Allah, ku ampuni dosa engkau. Walaupun sehari engkau berbuat dosa 1000 kali, lalu engkau minta ampun ujar Allah lawan aku, ku ampuni. Kalau pang Allah tuh ucap nih melulu aku jadi misalnya kada ada urusan, Allah kada mau urusin kayak itu. Apabila nyoba tobat, ujar Allah, ku ampuni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.